Terima kasih Pak Menteri. Kami dari Kabupaten Gorontalo Utara, Pak, Provinsi Gorontalo. Ya, Pak Menteri, tadi kami menyimak apa yang Bapak sampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN itu sampai Desember tahun 2024. Kami beri ilustrasi di daerah kami, Pak. Tenaga kontrak kami itu ada kurang lebih 3.000 orang. Kami sudah melaksanakan seleksi, saat ini sudah lebih dari 1.000 orang, Pak, yang diterima. Akan tetapi yang diterima itu karena dilaksanakan secara terpusat, maka yang lulus itu hanya 40% yang tenaga kontrak lokal kami. 60%-nya itu datang dari luar. Berikut Pak Menteri, kalau sampai tahun Desember 2024 penataannya, bagaimana nasib tenaga kontrak kami yang masih kurang lebih 2.500 orang itu, Pak Menteri? Itu pertanyaan kami. Makasih Pak Menteri. Baik, terima kasih. Jadi khusus tenaga non-ASN yang telah terdata dan Bapak telah ajukan ke BKN dan telah Bapak isi surat pertanggungjawaban mutlaknya, itu nanti ikut tes, tapi nanti pasti kita terima, ya. Ikut tes prosesnya, tentu yang sudah terdaftar dan sudah terdata di BKN. Nah, tentu ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Bapak. Ini ada banyak daerah yang kemampuan anggarannya tidak cukup karena jumlah pegawainya sudah terlampau besar. Kita sudah memberikan 2 opsi. Satu, jika anggarannya belum mampu, nanti dia statusnya akan menjadi P3K, tapi P3K-nya adalah P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini apa? Adalah mereka yang bekerja tidak harus penuh dari pagi sampai sesuai dengan jam kerja yang ada, tapi mereka bisa saja bekerja paruh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi bagi mereka, Bapak Ibu yang sudah kemampuan keuangannya cukup, bisa diangkat menjadi penuh waktu. Terkait dengan penjelasan penuh waktu dan paruh waktu, nanti Pak Aba, Pak Yomo bisa menjelaskan dengan rinci. Jadi, kami, pemerintah telah memberikan pintu karena dia kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah, maka ada skema penuh waktu dan paruh waktu. Karena dulu kita telah bersepakat dengan DPR tidak akan ada PHK massal, tidak ada kenaikan anggaran yang signifikan, juga tidak ada penurunan pendapatan dari non-ASN yang sekarang sudah ada. Jadi bagi non-ASN yang sekarang sudah ada, yang sudah terdata di BKN, mereka tetap bisa bekerja dengan pendapatan yang sekarang ada. Tapi jika kemampuan anggarannya ada, maka mereka bisa dinaikkan ke P3K penuh waktu sesuai dengan skala prioritas yang ada di daerah. Saya kira itu, Pak. Ada lagi Pak Yomo? Atau mungkin Pak Yomo bisa jelaskan juga? Jadi kami perlu menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah memang mempunyai kewajiban menyelesaikan untuk tenaga non-ASN sampai dengan 31 Desember 2024, tentu yang mereka ada di dalam database BKN. Itu menjadi prioritas kita. Semoga mereka nantinya bisa terangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang memang belum masuk dalam database BKN, tentu ini akan menjadi kebijakan tersendiri dan itu bukan prioritas tahun 2024 ini. Mungkin itu Pak Menteri tambahan saya. Kalau diperkenankan, apakah masih boleh untuk menanyakan kepada Bapak Menteri? Boleh. Bisa tinggal dua materi aja tinggalkan. Silakan. Silakan. Oh ya, mohon Pak. Oke, terima kasih Pak Menteri. Perkenalkan, nama saya Pak Raymond, PJ Bupati Nagekeo, dulu di Marves Pak, definitifnya di Marves. Silakan. Ya, mohon izin Pak, kebetulan saat ini kami ditugaskan untuk menjadi PJ Nagekeo. Kami melihat terkait dengan struktur birokrasi, karena kami melihat ada banyak birokrasi yang tidak bisa bergerak seperti yang Bapak harapkan untuk lebih agile, karena banyak birokrasi yang tumpang tindih. Ada dinas-dinas yang sebenarnya tugas dan fungsinya sama, tetapi kami sebagai PJ tidak diberi kewenangan itu untuk menatanya Pak.
Mohon arahan Pak, karena 1 tahun untuk menata birokrasi ini. Mungkin kami diberikan saran masukan Pak. Terima kasih Pak. Ya baik. 1 tahun tentu waktunya tidak banyak ya. Saya sendiri pernah jadi kepala daerah. Tentu Bapak Ibu bisa pilih skala prioritas, karena menata kelembagaan itu perlu waktu juga. Jadi saya kira Bapak tentukan skala prioritasnya apa dalam setahun ini. Yang penting birokrasi itu diberi arahan detail, jelas dari atasan, biasanya ngikut. Oleh karena itu Bapak mesti kontrol, monitor setiap arah kebijakan yang telah Bapak berikan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Maka kadang ini ada non-teknis. Kadang staf di bawah ini ada yang kapasitasnya bagus, ada yang tidak bagus. Maka kami biasanya dulu setiap minggu kami monef, kami undang seluruh kepala dinas, saya undang seluruh camat, saya undang staf yang terkait. Saya monef setiap minggu apa yang sudah dikerjakan minggu kemarin. Apakah ada arahan yang tidak bisa dikerjakan? Masalahnya apa? Oh, masalahnya ternyata kurang koordinasi. Oh, kalau gitu ini soal teknis. Oh, ada masalah kebijakan. Oh, berarti Bupati harus segera mengambil kebijakan. Jadi Bapak Ibu mesti pilih dalam setahun ini yang prioritas apa untuk mengerjakan program-program apa. Kadang intervensi anggaran kadang sudah disahkan oleh DPR sebelumnya sehingga tidak banyak. Tapi menurut saya masih banyak ruang yang bisa dikerjakan. Lakukan evaluasi yang detail. Camat-camat dicek. Oh, camat-camat mana nih yang nggak bekerja? Yang bekerja seperti apa? Kadang kita ini menanyakan yang rumit. Nah, jadi tentu tadi Pak Raymond kalau waktunya cukup kelembagaan bisa dimonef. Oh, ini dinas tidak perlu. Ini bisa dijadikan satu. Oh, ini tidak efisien. Masa kabupaten kota yang kabupaten jumlah penduduk sedikit, jumlah dinasnya sama dengan jumlah penduduk yang besar. Ini sedang kami monef bersama Kemendagri untuk dalam waktu dekat insya Allah akan ada beberapa keputusan bersama antara kami dengan Mendagri. Jadi saran saya kepada para bupati dan kabupaten kota baik yang PJ maupun bukan PJ, lakukan monef mingguan, turun ke bawah, ke lapangan. Saya dulu sering rapat justru di lapangan, bukan rapat di kantor. Nah, saya ajak mereka rapat, apa masalahnya? Oh, fokusnya apa? Kemiskinan, kita cek masalahnya apa, ini intervensinya seperti apa. Waktu itu saya masih ingat betul Banyuwangi kemiskinan 20,4%. Pendapat kami cuma 14 juta, Malang waktu itu sudah 19 juta. Oh, ternyata di balik ini semua ada kebijakan yang perlu kita ambil. Apa yang tidak ada di textbook waktu itu? Oh, ternyata orang miskin, Mbak Yem Yunah Yutun ini ternyata perlunya bukan hanya kredit, tapi perlu proteksi pasar. Maka mohon maaf waktu itu saya tidak izinkan selama 10 tahun satupun Alfamart, Indomaret baru dan pasar modern lain. Karena ternyata itu yang non teknisnya kira-kira situ. Oh, saya tidak izinkan mall waktu itu karena mall itu ternyata ya artifisial, tidak menambah pendapatan rakyat, ternyata pajaknya lari ke Jakarta dan kota-kota besar. Maka kami larang. Alhamdulillah income per kapita kami misalnya waktu itu di Banyuwangi dari 14 juta tanpa merubah kebijakan yang signifikan tetapi menggunakan kewenangan kita di daerah, kami meningkat waktu itu income per kapita kami terakhir 50 juta per orang per tahun. Malang dari 19 ke 31 juta. Jember 31 juta. Mohon maaf kira-kira gitu pembandingnya. Madiun 27 juta, Banyuwangi bisa 50 juta. Tanpa mall, tanpa pasar modern, tapi pada saat yang sama kami larang hotel bintang 3 ke bawah. Supaya homestay-nya tumbuh. Karena banyak kegiatan pariwisata dan ekonomi, ketika kebijakan bupati dan PJ-nya tidak jalan, kadang rakyat hanya jadi penonton. Investor dari luar semua. Nah, maka di Banyuwangi muncullah lebih dari 600 homestay yang bisa dilihat di booking.com, di online-online, Traveloka, seperti ini. Dan hotel bintang 3 ke atasnya jadi tumbuh, bintang 3 ke bawahnya jadi tidak berkembang. Bisa dibayangkan kalau ada di satu kecamatan, saya izinkan hotel misalnya, ya hotel Melati misalnya 100 kamar, maka homestay-nya akan mati. Nah, karena bintang 3 ke bawah kami kendalikan, maka muncullah hotel-hotel seperti ini. Jadi ini sebenarnya lebih banyak yang out of the box kira-kira gitu, yang Bapak saya kira bisa dapatkan di daerah. Saya hormat kepada teman-teman yang jadi PJ, karena Bapak akan jadi pejuang untuk memperbaiki keadaan yang tidak sulit di tengah kewenangan yang terbatas. Selamat kepada para PJ, baik PJ Gubernur maupun PJ Bupati. Nah, saya kira dinikmati, mudah-mudahan nanti bisa membuat kebijakan yang berdampak untuk masyarakat. Saya kira gitu, Pak Yamo. Ada satu? Izin Pak Menteri. Oh, masih ada lagi. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Asrul dari Provinsi Maluku Utara. Ya Pak Asrul. Ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Saya barangkali bertanya terkait dengan tema kita hari ini.
itu terkait dengan netralitas ASN. Yang pertama bahwa kita lihat hasil survei dari KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2023, bulan Desember kemarin, itu bahwa menunjukkan bahwa kepala daerah atau pejabat kepala daerah itu belum menunjukkan netralitasnya terhadap ASN. Nah, kemudian yang kedua bahwa perlu kita luruskan kata netralitas. Maksud kami bahwa jangan nanti kita menggunakan kata netralitas ini untuk menjebak teman-teman kita ASN dalam kerangka pengawasan pemilu maupun pilkada. Nah, kemudian yang ketiga bahwa kalau kita mau bedah aspek politik dalam PNS dalam pilkada, memang kalau kerangka kalau kita lihat pemilu mungkin agak PNS di daerah itu menurut kami bahwa masih agak netral. Tetapi pada saat memasuki pilkada, baik pemilihan gubernur maupun bupati wali kota, nah ini agak sulit gitu. Baik. Kenapa? Karena baik. Di situ sudah terjadi pembedahan ASN di situ. Baik, Mas. Barangkali saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ya, makasih. Ini sebenarnya materi saya yang kedua sebelum yang ketiga ingin kita sampaikan. Nanti saya minta Pak Yomo dan Pak Abah juga menjelaskan. Saya minta slide ke-15, mengapa birokrasi harus netral. Ini saya minta teman-teman sekalian. Ini karena memang birokrasi ini kunci. Prinsip netralitas ASN dirancang untuk memastikan bahwa ASN bekerja untuk kepentingan masyarakat secara umum dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau praktik-praktik yang dapat merugikan integritas dan tujuan pelayanan publik. Memang ini ketika pilkada di daerah ini tidak mudah. Oleh karena itu kita sudah identifikasi sebab-sebab kenapa mereka tidak netral. Pertama karena janji posisi atau jabatan, kedua karena terkait dengan hubungan keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah mengapa birokrasi harus netral, karena birokrasi melayani rakyat, melayani publik. Maka di undang-undang udah jelas, undang-undang ASN, kalau ada ASN yang kemudian mereka menjadi anggota partai politik, otomatis mereka harus mengundurkan diri, karena itu menjadi syarat-syarat yang tidak diperbolehkan. Nanti Pak Yomo saya minta menjelaskan. Jadi ini Bapak sekalian terkait dengan pemberian pelayanan yang adil, dukungan untuk prinsip demokrasi dan lain-lain. Oleh karena itu maka pelanggaran terhadap netralitas ASN ini saya sudah minta kemarin ke Wasdal dan juga ke ASN untuk diberikan kontak online yang bisa mengadukan berbagai pelanggaran. Dan saya kemarin sudah minta nanti Pak Deputi Wasdal dan juga KSN dan BKN, saya minta nanti menyampaikan lebih detail nomor telepon kontak, termasuk juga sistem yang memberikan ruang pengaduan menjadi lebih cepat dan bisa segera dilakukan tindak lanjut dari setiap pengaduan-pengaduan ini. Nah, saya kira terkait dengan ini juga untuk menjaga netralitas ini, harapan saya bisa ditegakkan dengan baik di daerah, terutama saat ini ketika proses politik telah bekerja, ada pemilu legislatif, juga ada pemilihan presiden. Nah, Ibu dan Mbak sekalian yang saya hormati, terkait dengan upaya-upaya yang lain, mudah-mudahan nanti saya minta Pak Yomo bisa menjelaskan sedikit sama Pak Abah. Sekalian, berkaitan dengan netralitas, tadi kami sampaikan pada saat saya menyampaikan bahwasannya memang dalam menyusun peraturan perundang-undangan, khususnya pada saat kita menyusun undang-undang ASN, ada beberapa opsi apakah ASN itu diberikan hak pilih atau tidak. Tetapi kita sepakati ASN tetap harus diberikan hak pilih. Ini berbeda dengan anggota TNI dan Polri. Dengan syarat ASN harus netral. Ya, jadi ASN memang kalau kita lihat fungsinya di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, itu salah satunya adalah sebagai perangkat NKRI, sehingga ASN tidak boleh terpecah. Boleh memilih, boleh berbeda pilihan,
tetapi tetap jaga rasa persatuan karena ASN dimanapun dari Sabang sampai Merauke itu ada ASN yang melayani masyarakat. Mungkin itu tambahan kami Pak Menteri. Iya, iya. Ya, saya kira udah jelas. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita jaga bersama. Saya minta slide ke-20, teman-teman sekalian, yang perlu menjadi atensi setiap instansi dalam menjaga netralitas ASN, mulai pencegahan pengaruh politik agar ASN tetap netral dalam menjalankan tugas, memastikan implementasi kebijakan dilakukan tanpa preferensi politik, rekrutmen dan promosi harus memastikan ASN terpilih berdasarkan sistem merit, bukan afiliasi politik, pemberian pelatihan etika dan kesadaran politik pada ASN, pengawasan penyalahgunaan wewenang netralitas ASN, transparansi informasi dalam pengambilan kebijakan, pemberian edukasi kepada masyarakat tentang peran ASN yang netral, perlindungan ASN terhadap tekanan eksternal, ini biasanya terjadi, kolaborasi antar instansi dalam mengawal netralitas ASN, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN. Kami telah melakukan MOU dengan Bawaslu, dengan Kemendagri, dan berbagai pihak telah dirumuskan sanksi mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Tentu ini akan ditindaklanjuti bagi pelanggaran yang memang ketika dicek terjadi pelanggaran-pelanggaran itu. Ibu saya hormati, yang berikutnya adalah terkait dengan norma kita. Sekarang kita sudah punya core value yang ini telah menjadi keputusan di dalam Undang-Undang ASN, yaitu core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Ini adalah core value kita yang telah diputuskan di dalam Undang-Undang ASN. Harapan saya, harapan kami dari kementerian, selama ini habis upacara, tolong ini bisa dibacakan. Bahkan rapat-rapat sebelum dimulai bisa ditayangkan, sekaligus ini singkatannya juga bisa ditayangkan. Sehingga kalau perlu dibaca bersama-sama, kalau dulu kan core value-nya macam-macam setiap kementerian lembaga. Nah sekarang menjadi satu, terkait dengan soal akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah kita baru saja melakukan survei. Nah kalau perlu ini ditayangkan. Teman-teman ASN, core value ini ditayangkan setiap rapat, upacara, kalau perlu dibacakan di upacara. Selama ini belum banyak dibacakan. Dan ini Bapak sekalian, alhamdulillah kita naik sedikit kalau kita lihat survei. Ini adalah indeks implementasi berakhlak di 2022 dan 2023. Nah, rata-rata kita memang masih belum tinggi, masih 60,9. Orientasi pelayanan kita 57,9, akuntabel kita 74, kompeten kita 56, harmonis kita 63, kemudian 65 loyal, dan 38 kita yang adaptif. Nah, adaptif ini ada masalah, Bapak Ibu Gubernur, para PJ, tolong ini dorong agar ASN kita memang masih menjadi problem. Tetapi muncul yang baru soal harmonis. Kita kadang terlalu digital, kadang harmonisnya kurang, maka menurut saya ke depan bagaimana kolaborasi, kebersamaan di kantor bisa didorong, bisa juga disiapkan agar mereka lebih harmonis antara pegawai satu dengan pegawai yang lain. Bapak sekalian, kami kira ini yang kami sampaikan. Yang paling akhir kami sampaikan soal digitalisasi. Pemerintah telah membuat keputusan lewat Perpres 82 dan juga 95 sebelumnya, dan arahan Presiden sudah jelas dalam 3 bulan ke depan seluruh kabupaten kota, kementerian lembaga segera mengintegrasikan layanan digitalnya. Misalnya satu provinsi ada 100 layanan, segera dijadikan satu portal layanan. Kabupaten kota juga sama, tidak boleh lagi atas saran Presiden membuat aplikasi baru, sehingga aplikasi nanti diinteroperabilitaskan. Tidak boleh satu inovasi, satu aplikasi. Kementerian lembaga telah diperintahkan oleh Presiden, tidak boleh lagi menambah aplikasi. Ke depan penilaian RB, Sakip, kemudian penilaian yang akan dilihat adalah sistem aplikasinya. Oleh karena itu, harapan kami ke depan Bapak Ibu segera mengintegrasikan portal layanannya ke dalam satu portal layanan. Selama ini kalau kita masuk portal layanan Pemda, provinsi, kementerian, kadang masuk masih ada fotonya gubernur, ada fotonya kepala dinasnya, foto deputinya, ke depan langsung masuk ke layanan. Seperti ini kira-kira. Bagaimana mendapatkan layanan BPJS,
bagaimana mendapatkan bantuan ketika rumah tidak layak huni, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira ini beberapa arahan dari Bapak Presiden di ujung kami sampaikan terkait dengan sistem, sehingga dengan demikian dalam 3 bulan ke depan kita akan evaluasi dalam waktu tidak lama lagi. Kami dengan Pak Mendagri dan Pak Menko Marves akan Zoom dengan para bupati kepala daerah untuk mendapatkan progres mana kabupaten kota, provinsi, kementerian yang telah membuat portal layanannya ke dalam satu portal layanan, tidak lagi silo-silo per dinas, sehingga cukup masuk ke dalam satu portal pelayanan publik di kabupaten kota atau di provinsi. Kami kira ini yang bisa kami sampaikan, Pak Yomo. Teman-teman semua, para gubernur, Pak Gubernur Bali, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Saya ingin tutup dengan pantun ikan asin pakai sambal terasi. Semangkok buah indah rasanya. Mari bersinergi untuk reformasi birokrasi, untuk tingkatkan sistem merit bangsa. Pak Yomo, terima kasih. Teman-teman semua, selamat. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi rakor pada kesempatan ini saya nyatakan dibuka, dan mudah-mudahan rakor ini akan memberikan manfaat dan berdampak untuk masyarakat. Rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian tahun 2024 Badan Kepegawaian Negara secara resmi kami buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Menteri. Terima kasih. Maaf dan pembukaan. Ya, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Ini suara saya Bapak, apakah tidak? Oh iya, terdengar. Ya, terima kasih Bapak Menteri atas saran dan sambutannya. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kami berdoa semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas. Izinkan kami untuk melanjutkan acara ini Bapak. Terima kasih Pak Yomo. Salam buat para PJ, teman-teman Bupati Kabupaten Kota, para Gubernur, dan teman-teman BKD. Saya minta melakukan evaluasi ke dalam terkait dengan SDM. Mudah-mudahan sistem meritnya dan wasdalnya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Amin. Selamat pagi, Santi Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk yang terhormat Menteri Pan-RB Republik Indonesia Bapak Abdullah Azwar Anas yang telah menyampaikan keynote speech sekaligus telah membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara tahun 2024.